Sudah ini Kang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang sudah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, utamanya tentu saja adalah nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat, di mana pada saat ini lagi musim orang sakit, kok kita dianugerahi kesehatan, itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Banyak yang tidak sanggup atau tidak menerima ya, kenikmatan ini ya. Bahkan sampai ada yang wafat karena sakitnya, ada yang susah karena sakitnya. Kita saat ini masih dianugerahi kesehatan, alhamdulillah. Ini merupakan satu kenikmatan yang patut kita syukuri ya, patut kita apresiasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari penyakit-penyakit, dari fitnah-fitnah ya, sehingga kita semua selamat fid dini wad dunya wal akhirat. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil qiyamah, dan semoga kita semua kelak di akhirat mendapatkan syafaatul uzma darinya, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini perdana kita awali mutolaah kitab Kasyifatus Saja ya. Ini berdasarkan juga request dari beberapa sahabat untuk ngaji fikih lagi, karena kalau rutinan kita malam Senin kan ngajinya tasawuf itu ya. Nah, fikihnya banyak yang lupa katanya, ya sudah kita coba ngaji fikih lagi. Dulu sebenarnya kita sudah pernah ngaji Safinah, alhamdulillah hatam gitu, kalau nggak salah hampir 3 tahun ngaji Safinah hatam. Kemudian kita ganti kitab yang lain terakhir, yaitu Nashaikhul Ibad. Nah sekarang Bapak minta fikih lagi ya, kita berarti tambah waktunya di malam Sabtu. Harapannya mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa rutin setiap malam Sabtu ngaji Kasyifatus Saja ini. Ya cuman saya disclaimer dari awal ini ya, mohon maaf dari awal, karena malam Sabtu itu saya juga sering ada kegiatan, jadi ya fleksibel aja nanti ya, fleksibel. Entah nanti diganti harinya atau entah diliburkan atau diganti, dibadalin sama yang lain ya, nanti tergantung situasi dan kondisinya. Cuman memang ini saja karena musim pandemi, jadi enggak cuman malam Sabtu ya, setiap malam di rumah. Setiap malam di rumah. Cuman takutnya nanti kalau aktivitas sudah kembali normal, biasanya Jumat, Sabtu, Ahad itu ada kegiatan ya. Ya tapi mudah-mudahan bisa itulah, bisa atau masih malam Sabtu, biasanya perginya juga Sabtunya ya, bisa, mudah-mudahan masih bisa terus rutin menjalankan aktivitas deres kita atau mutolaah kitab Kasyifatus Saja ini. Nah, Kasyifatus Saja ini merupakan kitab syarah ya, kitab syarah atau kitab penjelas dari kitab matan yang bernama Safinatun Najah, yang dulu pernah kita kaji juga bersama-sama. Jadi ini lebih rinci lagi, lebih detail lagi penjelasannya tentang fikih dasar, fikih ibadah, meskipun di dalamnya ada usuluddin juga ya.
ada pokok-pokok agama juga, tapi lebih besar porsinya tentang pembahasan kitab fikih. Nah, ini kitabnya seperti ini, mungkin kalau mau beli juga murah kitabnya ya. Punya saya ini hardcover cuma 18.000. 18.000 ini murah. Kang Apep beli 17.000, tapi bukan hardcover, beda tipis ya. Beda 1.000. Nah, ini Kasifatus saja. Syarah dari Safinatun Najah. Safinatun Najah. Safinatun Najah sendiri banyak sekali kitab syarahnya. Saya punya 2. Satu Kasifatus saja, satu lagi apa ya namanya? Saya lupa itu. Nailul Hijar atau Sulam Roja, saya lupa. Ada 2 soalnya. Yang saya punya yang apa itu? Belum pernah saya buka, belum pernah saya kaji ya kan. Cuman buat punyaan doang, jadinya lupa. Ya. Jadi banyak sekali, karena ini kitab yang cukup populer Safinah itu, jadi banyak sekali yang mensyarahi kitab Safinatun Najah ini. Termasuk salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani ya, yang mensyarahi kitab Safinatun Najah ini. Kalau Safinahnya sendiri sangat tipis kitabnya, tipis sekali, paling berapa lembar dibaca. Kalau mau dikebut sehari juga hatam itu kitab Safinatun Najah. Ya, cuman ya sangat global isinya, sangat global. Jadi ini kita kasih kitab yang agak lebih tebal supaya kita lebih detail, lebih terperinci dalam memahami masalah-masalah fikih yang diulas dalam kitab ini. Nah, kita mulai pembahasan kita santai saja ya. Santai saja, dan terus terang sebenarnya online gini agak deg-degan saya itu sebenarnya ya. Agak deg-degan karena yang lihat nggak cuma yang ada di depan, tapi yang ada di mana-mana juga bisa ngelihat. Tapi ya nggak apa-apa, niatnya cuma mutolaah. Jadi sekaligus juga mohon masukan nanti seandainya dalam pembacaan atau dalam pemaknaan ada yang keliru, ya mohon nanti diluruskan, entah dalam bentuk komen ataupun dalam bentuk apapun. Karena ini live di Facebook saya, Usama Zahid, live juga, streaming juga di akunnya Aswa JNU Center Kabupaten Bekasi, juga live juga di YouTube Majelis Ta'lim Al-Muhibbin ya. Jadi ada 3 akun yang bisa diakses untuk bisa live streaming kajian kita atau mutlah kita di malam Sabtu ini. Malam Senin juga sama ya Kang Apep ya. Malam Senin juga 3 akun yang bisa diakses untuk live streamingnya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berkirim hadiah Fatihah terlebih dahulu untuk mu'alif kitab ini, yakni Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini senantiasa mendatangkan manfaat untuk kita, utamanya agar ibadah kita lebih sempurna lagi sehingga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah fi kulli salihah wa ila hafidh Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa jami' ikhwanihi min anbiya'i wa sallallahu alaihi wa sallam tabi'in alamin amilin jami'il malaikatil muqarrabin sallallahu qadir janna al-kubur muslimin wal muslimat min masyaallah Allah maghfir rasulullah abaina wa ummatina wa jadid ma'asyisatul ulama ba'asy masyari wa rasulullah babis sansur ma'asasal al-arifin bahasan gifo wa ila rahi mu'allif hadha kitab Syekh Salim Surah Hadaqi wa ila Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini saya sertakan ini nih, susu kurma Alfat endorse. Ini disinyalir yang minum ini staminanya bertambah. Kata yang jual. Yang jual siapa? Saya. Susu kurma, susu naga, insyaallah. Cuman saya enggak sempat bikin banyak soalnya dadakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa amatana bi asari wa hada ala barakati amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah
Sifatnya Allah Ar-Rahmani yang maha ulas asih, Ar-Rahimi yang Ar-Rahman yang maha ulas asih kepada para makhluknya, Ar-Rahimi yang ulas asih kepada umat mukmin. Alhamdu, segala puji itu lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu kalau orang Jawa memaknai alhamdu utawi, ya. Kalau orang Betawi alhamdu bermula segala puji atau utawi segala puji, ya. Alnya lil istighraq, ya. Artinya segala puji. Jadi kalau ada bermakna segala itu berarti istighraq, karena kesemua pujian itu lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka memaknai alhamdu itu bermula segala puji. Karena pujian ada puji macam-macam, ya. Dan al juga nanti macam-macam bahasanya. Segala puji bagi Allah alladzi zat waffaqa yang memberikan pertolongan sapa ladzi atau Allah man pada seseorang yasha'u yang Allah kehendaki min ibadihi dari hamba-hambanya. Jadi Allah yang memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya untuk apa? Liadai afdholit ta'ati, untuk menunaikan lebih utama-utamanya ketaatan. Tanpa ada pertolongan Allah, maka seseorang hamba tidak akan mungkin bisa melakukan ketaatan-ketaatan, tidak akan mungkin bisa melakukan amal-amal, bahkan tidak akan mungkin bisa melakukan perbuatan-perbuatan. Waqtisa bi akmalis sa'adati, dan mengupayakan sempurnanya kebahagiaan. Jadi semua itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini kita datang, ya, untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama mutolaah, sama-sama murojaah, sama-sama menuntut ilmu. Itu pun digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tidak digerakkan, yang enggak akan datang, ya. Ataupun yang nonton langsung live streaming juga karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah gerakan, ya enggak akan mungkin. Ya mendingan ini ada olimpiadanya apa siarannya, gitu kan. Mendingan nonton itu kayaknya. Saya juga kalau enggak ngaji sempurnaan. Jadi kita bersaksi bahwasanya Tuhan itu tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna, ya. Sebenarnya lafaz Allah itu juga bisa bermakna Tuhan, karena orang Arab itu membahasakan Tuhan itu ya Allah, ya. Bahkan sebelum ada Islam pun membahasakan Tuhan Allah. Makanya abahnya Nabi Muhammad kan namanya Abdullah. Itu kan belum ada agama Islam. Namanya tetap Abdullah, ya, hamba Allah. Jadi Allah itu Tuhan. Orang Nasrani memanggil Tuhannya juga Allah, cuman dengan aksen yang berbeda. Ya, orang Nasrani di sini, ya, di Melayu manggilnya Allah. Orang Nasrani di Arab ya manggilnya tetap Allah. Jadi kalau orang Nasrani bilang Tuhan itu Allah, ya kita jangan tersinggung, ya kan? Karena memang mereka juga bahasanya demikian, ya. Apalagi yang bertuhan Allah kan dia dulu, orang Nasrani dulu, ya. Kadang-kadang kita itu lucu, mudah sekali menganggap orang agama lain itu menistakan agama kita. Ini agak lucu menurut saya, ya. Ada orang Kristen Ortodoks di Mesir itu kan kalau beribadah mirip sholat kita. Terus kita marah, menganggap mereka penistaan atau melecehkan agama Islam. Padahal adanya agama itu kan Nasrani dulu sebelum Islam. Harusnya yang dianggap melecehkan kita dong, harusnya kan seperti itu. Ya, kitanya kadang-kadang agak baperan, tapi ya nggak apa-apa. Ya, maksudnya kalau dilandasi ada semangat, tujuannya mulia, semangat, ya, tujuannya semangat, ya, semangat dalam beragama itu bagus. Dan memang orang Indonesia terkenal sekali semangatnya. Ya, orang Indonesia itu negara yang awalnya bukan Islam, kemudian menjadi negara mayoritas penduduknya Muslim. Ya, itu kalau penduduk Muslim Indonesia itu digabung penduduk Muslim Arab Saudi, Irak, Lebanon, Syria, itu baru imbang.
Padahal Islam tumbuh di Arab Saudi pertama kali lahir. Tapi ternyata penduduk Islamnya banyak di Indonesia. Itu luar biasa, berkah Indonesia ini. Negara yang penuh dengan keberkahan. Makanya kita bersyukur jadi warga negara Indonesia. Wa syahadu, dan saya bersaksi, anna sayyidana, sesungguhnya tuan kita. Sayyid itu artinya tuan, ya, sayyid. Ya. Kalau Habib artinya kekasih. Syarif artinya orang yang mulia. Ya. Saya nggak tahu ya, kayaknya sih gelar Habib itu hanya ada di Indonesia dan di Yaman. Kalau di negara lain Dzurriyyatur Rasul itu kalau nggak Sayyid ya Syarif, seperti itu. Makanya di Mekah itu Sayyid Alwi, Sayyid Muhammad, sekarang cucunya Sayyid Ahmad, ya Sayyid semua panggilannya. Bukan Habib Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Makki, itu kan bukan Habib Muhammad, panggilannya bukan, tapi Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Makki Al-Maliki. Ya, di negara lain juga sama, di Maroko itu Syarif, ya, kalau ada di Turki juga Syarif kalau ada Dzurriyyatur Rasul. Cuman di Indonesia dan di Yaman kayaknya banyak menggunakan gelar Habib, ya, sama untuk menunjukkan istilah dzurriyah atau keturunan dari Rasulullah SAW. Semuanya orang mulia, ya, hanya beda panggilan. Di Indonesia dulu tergantung dialeknya juga kadang-kadang, ya. Di Cirebon itu panggilannya Ayib, ya, Ayib, ya, karena orang Jawa sana susah mungkin ngomong Syarif jadi Ayib, ya. Ada lagi panggilannya Y, ya, cukup Y saja, seperti itu. Tapi sama, tujuannya untuk memuliakan. Jadi itu Sayyid, ya. Wa anna sayyidana, sesungguhnya Sayyid kita, tuan kita, siapa rupanya Muhammad, dan Nabi Muhammad, abduhu, yang menjadi hambanya Allah, wa rasuluhu, dan jadi utusannya Allah. Ini merupakan pengakuan dari Allah SWT atas kehambaan dan kerasulan Rasulullah SAW. Afdolul makhluqati, yang jadi lebih utama-utamanya makhluk. Sholat, semoga memberikan rahmat, ta'zim, keagungan, siapa Allah, Gusti Allah, wasallama, dan memberikan keselamatan alaihi, kepada Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan atas keluarga sahabat-sahabat Nabi Muhammad, al-anjumi, yang laksana bintang gemintang, an-nayyirati, yang bercahaya atau yang menyinari atau yang menerangi. Jadi sahabatnya Nabi itu al-anjumin nayyirat, ya, laksana bintang-bintang yang menyinari kita. Bintang itu kan petunjuk, Pak. Zaman dulu, ya, ketika ilmu astronomi belum begitu berkembang, astronomi masih dasar, yang menjadi petunjuk arah, petunjuk cuaca, bahkan itu bisa jadi bintang-bintang. Kalau sekarang sudah canggih, ya, sudah canggih. Jadi melihat bintang itu sudah nggak dijadikan patokan. Dulu petani kalau mau nyawa aja ngelihat bintang. Ya, jadi di sana ada rasi bintang. Itu bukan ilmu apa, perdukunan, bukan, tapi memang kalau orang Jawa bilang ilmu titen namanya. Ngelihatnya bintang. Nelayan ngelihat arah juga ngelihat bintang. Ada bintang yang dijadikan patokan, misalnya bintang di timur ada bintang namanya Suroya misalnya. Sekarang jadi mertuanya Pak Denny. Itu kan mirip bintang tuh Pak Royo itu kan, ya, kelihatan dari jauh. Itu jadi petunjuk gitu kan, seperti itu. Jadi itu mirip bintang. Jadi sahabat itu mirip bintang, artinya bisa dijadikan petunjuk. Ya. Apa yang dilakukan sahabat itu bisa dijadikan petunjuk bagi kita. Makanya ada asar sahabat. Sholatan, dengan sholawat, dengan rahmat, ta'zim, wassalaman, dan keselamatan daimaini, yang langgeng dua-duanya, madamat, selagi ada, selagi langgeng. Apa yang ada, yang langgeng, opo al-ardu, bumi, wassamawatu, dan langit, dan biro-biro langit. Ini Allah saja bersolawat, ya. Ya, solawatnya Allah, makanya dalam Al-Quran dikatakan
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Yusholluna pakai fi'il mudhari' lil istimrar. Terus menerus selawatnya Allah itu. Madamatil ardu was samawat. Selagi bumi dan langit masih ada, ya selama itu Allah juga bersolawat. Masya Allah. Nah, kita sebagai makhluk kok nggak mau bersolawat, namanya sombong. Ya. Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat, masa kita sebagai makhluk kok tidak mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Amma ba'du. Adapun setelah bacaan Bismillah, hamdalah dan solawat kepada Rasulullah, fayaqulu, maka kemudian berkata sapa yang berkata al-abdu, hamba al-faqiru yang fakir, al-muttaru yang terdesak. Al-muttaru yang terdesak atau yang sangat butuh, li rahmati rabbihi pada rahmatnya Tuhannya abad, al-alimi yang maha mengetahui, al-khabir yang maha waspada. Dan kemudian al-fakir, ya, belum disebutkan namanya, berkata likasroti taksiri, karena banyaknya sembrono. Kata orang, kalau orang Cirebon bilang pepeko, ya, pepeka, ya. Likasr taksir yang banyak sembrononya, wal masawi dan banyak salahnya. Ini Masya Allah, orang zaman dulu, seorang yang sangat alim masih bilang seperti ini. Kemudian berkata seorang yang fakir orang yang butuh, orang yang sangat membutuhkan, sangat terdesak, sangat butuh pada rahmatnya Allah, yang sangat banyak salah dan sembrononya. Siapa? Rupanya Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Namanya Muhammad Nawawi namanya, bin Umar, ibni Umar yang jadi anak lanangnya, putranya Bapak Umar, Kiai Umar Al-Jawi yang bangsa Jawi. Jawi ini bukan Jawa, meskipun letaknya memang di Jawa, tapi Al-Jawi ini bukan Jawa. Jawi ini lebih tepatnya apa ya? Melayu atau Nusantara, karena meliputi ya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Singapura, bahkan Malaysia, Thailand, ya, Filipina, sebagian Thailand, sebagian Filipina, itu Al-Jawi, seperti itu. Jadi Al-Jawi, jadi orang zaman dulu ya Al-Jawi, Melayu atau Nusantara. Asy-Syafi'i yang bangsa Syafi'i, apanya? Madhabnya. Jadi Muhammad Nawawi ini punya anak namanya Abdul Mu'ti, namanya, makanya disebut kunyahnya Abu Abdul Mu'ti. Namanya Muhammad Nawawi, bapaknya namanya Kiai Umar, bangsa Jawa, bangsa Jawi, yang madhabnya Syafi'i. Al-Bantani yang bangsa Banten, apa nih ikliman, wilayahnya atau kampungnya. At-Tanariyu kang bangsa Tanara, apanya? Mansa'an, tempat lahirnya, wadaron dan rumahnya. Jadi di Banten itu ada kampung namanya Tanara. Kiai Ma'ruf Amin juga dari situ, Tanara, ya. Itu tempat lahirnya Syekh Nawawi Al-Bantani, rumahnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu awal aslinya dari Tanara. Mansa'an wadaron, tempat lahir dan rumahnya. Ghafaro, semoga memberikan ampunan sapa Allah Gusti Allah, dzunubahu, atas dzunubahu pada dosa-dosanya, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Wasatar, dan semoga Allah tutupi fiddaro ini, dalam dua rumah, dalam dua kampung, dalam dua negara, dalam dua negeri, yaitu dunia dan akhirat. Apa yang ditutupi? Uyubahu, pada cacat-cacatnya atau aib-aibnya Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi ini masih muqaddimah, ya, belum masuk pada ranah pembahasan kitabnya, masih muqaddimah. Ini kita baca runtut saja dari muqaddimah sampai selesai mudah-mudahan. Hadhihi, utawi ini, itu taqyidatu, catatan-catatan yang terbatas, nafi'atun yang bermanfaat, insyaallah, semoga Allah memberikan izin, ta'ala mahlur Allah, alal mukhtasori, atas kitab yang diringkas, al muqallabi, yang diberi gelar atau dijuluki bi Safinatin Najah, dengan nama Safinatin Najah, ya. Jadi ini merupakan catatan-catatan yang bermanfaat,
atas kitab ringkas, ya, kitab yang kecil, mukhtasar itu kitab kecil, ya, yang bernama Safinatun Najah fi usuliddin, di dalam menerangkan tentang pokok-pokoknya agama, wal fiqhi, dan tentang fikih. Li syaikhi, miliknya syekh, al alim, yang alim, al fadil, yang banyak keutamaannya, rupane Salim, yang bernama Salim, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, ikliman, Al-Hadrami kang bangsa Hadramaut, ya. Ikliman, apane ikliman? Ini jadi tamyiz. Apane ikliman? Kampungnya atau wilayahnya. Wal Batawi, dan bangsa Betawi, apanya? Wafatan, wafatnya. Jadi Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami itu lahir di Hadramaut, kampungnya di Hadramaut, asalnya dari Hadramaut, makanya Al-Hadrami. Tapi wafatnya di Betawi. Ya, kuburannya atau makbarohnya ada di Tanah Abang. Di Tanah Abang. Sebelum pasar Tanah Abang, kiri jalan. Ini dari dulu pengen ziarah, nggak sempat ke makbarohnya Syekh Salim. Ini padahal luar biasa kitabnya, Masya Allah, populer sekali, manfaat sekali, dikaji oleh banyak orang. Padahal deket ya. Sini Tanah Abang berapa, sudah ada bisnya pula dari sini ya. Kayaknya ziarah naik bis Sinar Jaya itu enak kayaknya itu. Nggak capek-capek loh maksudnya. Dari sini udah langsung nyampe Tanah Abang. Kapan-kapan perlu diagendakan ini kayaknya. Naik bis aja biar enak gitu kan. Kayaknya seru naik bis itu kan, pakai sarung ke Tanah Abang. Orang biasa ke Tanah Abang belanja, kita ziarah ya kan. Jadi Betawi. Bedanya sama Syekh Nawawi lahir di Indonesia, wafat di Mekah. Kuburannya di Ma'la atau Mu'alla ya. Syekh Salim lahir di Arab, di Yaman, Hadramaut, wafat di Betawi. Jadi kebolak-balik ini. Nawar, semoga memberikan cahaya sapa Allah darihahu, pada kuburannya atau makbarohnya, pada pesareannya, kalau bahasa halusnya pesareannya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Tutammima, supaya menyempurnakan masailahu, ing masalah-masalahnya yang ada pada kitab Safinah, watafuku, dan cabut atau menghilangkan muskilahu, pada muskil-muskilnya atau muskil itu kesukarannya kitab Safinah. Wa tufassilu, dan memperinci ya, lebih diperinci mujmalahu, pada globalnya ya. Pada globalnya kitab Safinah. Jadi Syekh Nawawi ini bikin catatan-catatan untuk lebih memerinci, lebih menjelaskan, lebih menyempurnakan masalah-masalah yang ada pada kitab Safinah, menghilangkan kesukaran-kesukaran yang ada padanya, memerinci atas global-global yang ada, penjelasan-penjelasan global yang ada pada kitab Safinah. Wada'tu, saya menyusunha pada kitab titakuna, supaya ada tadhkiratan, jadi pengingat, linafsi, bagi saya sendiri, walil qasiri, dan pada orang-orang yang cupet, atau cupet itu kurang ya. Qasirina, apa bahasa yang enak itu? Walil qasirin, dan bagi orang-orang yang merasa kurang ya. Misli, seumpama saya. Ini juga Masya Allah tawadhu sekali ya. Syekh Salim bin Syekh Nawawi mengatakan menyusun kitab ini agar menjadi pengingat untuk diri saya saja ya kan? Dan bagi orang-orang yang masih merasa kurang seperti saya ini, kata Syekh Salim, seperti saya. Orang sudah alim alamah seperti Syekh Nawawi kok masih ngomongnya seperti itu ya. Kita ini gak ada seujung kukunya sama beliau ini, apalagi kita, kurangnya bagaimana? Min abna'i jinsi, dari anak-anak bangsaku.
Wasama itu dan saya namakan pada takidat, ya, takidat itu kasyifatus saja, pada nama kasyifatus saja. Kasyifatus saja itu artinya penyingkap kegelapan, ya. Fi syarhi Safinatin Najah, ya, dalam menjelaskan kitab Safinatun Najah. Kalau Safinatun Najah artinya perahu yang menyelamatkan. Jadi kalau kita mengaji kitab Safinatun Najah, seolah-olah kita naik perahu yang menyelamatkan kita dari gelombang-gelombang kehidupan, ya. Kehidupan ini gelombangnya, ya, macam-macam kan gelombang kehidupan itu. Kalau kita belajar kitab Safinatun Najah, insya Allah selamat. Belajar kemudian menaikinya, ya, menaiki perahu Safinatun Najah itu. Maksudnya menaiki itu yang mengamalkan semua isi yang ada dalam kitab itu, insya Allah selamat. Nah ini apalagi kasyifatus saja, menyingkap kegelapan-kegelapan. Waudhahtu dan saya jelaskan hu ing takidat bitarojimi dengan tafsiran-tafsiran, bil fasli dengan terperinci, wa ghairihi dan selainnya tafsir, iktidaan karena mengikuti bi kitabillahi ta'ala dengan kitabnya Allah Ta'ala, fi kaunihi dalam adanya kitabullah, mutarajjiman dengan diterjemahkan, mufassilan dengan terperinci, suran-suran, surat demi surat. Wali'annahu dan karena sesungguhnya mufassilan ab'asa lebih membangkitkan, lebih menyemangatkan ala darsi atas pembelajaran. Jadi dengan cara seperti itu, metode demikian lebih semangat untuk belajar. Wa tahsilu dan lebih menghasilkan minhu dari metode mufassilan itu. Wa akhamtu dan nyemplungaken, dan saya menceburkan, dan saya apa? Nyemplungaken itu bahasa yang enak. Apa ya? Ya menyemplungkan, ya. Paham ya menyemplungkan. Meleburkan, ya, meleburkan fihi di dalam kitab Safinah faslas siyami, film kitab Kasyifatus saja, faslas siyami pasal tentang puasa. Karena dalam kitab Safinah itu tidak ada pasal tentang puasa, ya, tidak ada. Syekh Salimnya keburu wafat, ya. Jadi belum begitu selesai sebenarnya. Nah, ini disempurnakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Insya Allah, semoga Allah mengizinkan. Liyazida, supaya bertambah naf'u manfaat alal awami pada orang-orang yang awam. Bi'aunillahi dengan pertolongan Allah al-Malik yang maha merajai, al-alami yang maha mengetahui. Wa ja'altu dan saya menjadikanhu pada kitab Kasyifatus saja kahayatil matni, sebagaimana keadaannya tingkahnya matan, ma'asyarhi dengan syarahnya serta syarahnya, fil musyabakati dalam suatu jalinan, liwafiko supaya cocok, lituwafiko supaya cocok, suratul far'i, suratul far'i apa bentuknya cabang, suratul asli pada bentuknya pokoknya. Jadi Syekh Nawawi ini menyesuaikan antara cabangnya yaitu Kasyifatus saja dengan pokoknya yang berupa kitab Safinah agar cocok, ya. Fa inna syartal murafaqatu, karena sungguhnya syaratnya keharmonisan itu al muwafaqatu, kecocokan. Nas'alu, kami memohon hu ing Allah Subhanahu tabaraka wa taala ayyu'inana, untuk menolong kita, ala ikmaliha, untuk menyempurnakan kitab Kasyifatus saja. Wa yuyassiru, dan semoga Allah gampangkan al-asbab, hampir sebab, fi iftitahiha, dalam permulaannya kitab, wa ikhtitamiha, dan dalam akhirnya kitab, wa ma hamalani, dan tidak mendorong saya ala jam'iha, pada mengumpulkan kitab ini, illa roja'u da'wati rajulin, kecuali mengharap doanya orang-orang yang hebat, solihin yang soleh, yantafi'u yang memberikan manfaat, minha dari takyidat, mas'alatin atas satu masalah, fayaudu maka kembali opo naf'uha manfaatnya takyidat,
alayya kepada saya fi qabri di dalam kuburan saya. Masya Allah ini. Jadi Syekh Nawawi itu berharap ya bahwasanya Allah memberikan pertolongan untuk menyempurnakan kitab ini dan memudahkan sebab-sebabnya baik dalam permulaan maupun akhirnya, serta tidak berharap apa-apa kecuali berharap doanya orang-orang soleh yang mengambil manfaat dari kitab ini, mengambil suatu masalah, mengambil manfaat atas suatu permasalahan dari kitab ini, dan nanti pahalanya kembali kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi semakin banyak yang baca, semakin banyak manfaatnya, dan semakin banyak pahala yang akan kembali kepada Syekh Nawawi Al-Bantani fi qabri di dalam kuburan saya. Jadi ini tinggalan ya, jadi tinggalan. Jadi semacam jariyah ya, jariyahnya Syekh Nawawi. Syekh bikin kitab ini karena semakin dibaca orang, malam ini dibaca, disimak oleh sekian banyak orang, itu pahalanya juga Masya Allah. Sama kayak kita ini ya, saya ngaji online terekam, di save di Facebook, di YouTube, nanti ada yang buka ya alhamdulillah jadi jariyah ya kan, ada yang bermanfaat ya jadi jariyah, dengan yang datang ya jadi jariyah. Pakai baju Al-Muhibbin jariyahnya Pak Devi ini seperti itu. Dipakai bajunya ya jariyah ya, dipakai bajunya jariyahnya Bib Devi ini. Semakin sering dipakai buat kebaikan yang semakin banyak pahalanya insyaallah. Jadi itu fungsinya jariyah demikian, luar biasa. Li hadisin, karena sebuah hadis, idza mata ibnu Adam, ketika wafat seorang anak Adam, in qata'a maka terputus opo amaluhu amalnya ibnu Adam, illa min salasin kecuali atas 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, satu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmin yang bermanfaat, au waladin, atau anak solehin yang soleh, yad'u yang mau berdoa lahu pada bagi anak Adam yang mati tadi ya, karena hadisnya tadi seperti itu. Ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, sudah wafat, maka amalnya terputus. Dia sudah tidak bisa sholat, tidak bisa beramal, tidak bisa zakat, tidak bisa ngaji ya, tidak bisa puasa ya, kecuali atas 3 hal, yang salah satu adalah shadaqatin jariyah ya. Shadaqatin jariyah Syekh Nawawi, shadaqah jariyahnya dengan ilmu. Dia menuliskan kitab berupa syarah Safinatun Najah yang diberi nama Kasifatus Sajjad ya, ada yang berjariyah dengan materi, ada yang berjariyah dengan tenaga, ada yang berjariyah dengan pikiran, macam-macam ya. Makanya nyumbang madrasah, nyumbang pesantren itu luar biasa jariyahnya. Semakin sering dipakai, semakin banyak pahalanya. Wa in kuntu, dan meskipun saya itu lastu ahlan, lastu tidak ada pada diri saya, ahlan itu seorang yang ahli, meskipun saya tidak ahlinya. Ini sikap tawadhu'nya Syekh Nawawi. Dia mengatakan dirinya tidak ahli. Lihada sya'ni, pada keadaan ini, wal hali, dan tingkah ini. Dia mengatakan saya sebenarnya bukan orang yang ahli, bikin kitab, ngarang kitab, ini bukan orang yang ahli ya. Qasattu, saya berharap, saya berkehendak, at-tasabbuha, ing menyerupai, birijali, dengan orang-orang yang hebat. Rijal itu orang hebat ternyata. Baru tahu saya ini. Rijal itu orang hebat, di depan kita loh duduknya ini. Jadi ini apa namanya, keistimewaan bahasa Arab itu ada rijal, ada mar'un, ada syakhsun, ada man kan. Tapi kalau rijal itu memang orang yang hebat ini. Oh, gak gemen-gemen ini rijal ini. Liafuza, supaya saya memperoleh kebahagiaan, bisuhbati, dengan pertemanan kami, iyahum ing mengkono-mengkono rijal ya. 5, karena barang, karena sesuatu warda yang datang fil khabari, dalam sebuah hadis, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, man barang siapa tasabbaha yang menyerupai sepaman biqaumin dengan suatu kaum, fahuwa mengko man tersebut itu minhum, setengah saking atau bagian dari kaum tersebut. Orang menyerupai orang soleh ya, harapannya ya akan kegeret jadi orang soleh.
menyerupai orang pintar, ya harapannya kegeret jadi orang pintar. Makanya pergaulan itu penting. Atau yang kemarin saya sebutkan di pembahasan malam Senin, kelompok itu penting, rombongan itu penting. Rombongan kita rombongan siapa? Ya. Rombongan orang soleh ya insya Allah katut ya, atau termasuk ke dalam orang-orang soleh. Rombongan para habaib ya insya Allah katut pada keistimewaannya para habaib. Ya. Rombongan orang-orang ahli ibadah ya insya Allah katut menjadi orang ahli ibadah, itu penting. Ya. Makanya ada sebuah makalah tasabbah bir rijal in lam takun mislahum fa inna tasabbaha falahun. Serupakanlah dengan orang-orang hebat meskipun kamu tidak bisa menjadi seperti dia. Ya. Berusaha menyerupai orang-orang soleh meskipun kita tidak bisa menjadi soleh. Menyerupai saja fa inna tasabbaha falahun, karena menyerupai saja sudah merupakan suatu keberuntungan bagi kita. Ada pepatah demikian, tasabbah ya, tasabbah birijal fa illam takun mislahum fa inna tasabbaha falahun ya. Serupakanlah dirimu dengan orang-orang hebat ya, meskipun kita tidak bisa menjadi seperti mereka, karena menyerupai saja itu sudah merupakan suatu kebahagiaan, suatu keberuntungan ya. Tapi rijalnya jangan dimaknai tekstual, tasabbah birijal, serupakanlah kita dengan rijal. Nah, kita makanya harus banyak biar gemuk ya kan, karena berat badannya istimewa. Ya, sahabat kita Pak Rijal ini luar biasa. Bukan tekstual, bukan nama, ini bukan nama, rijalnya bukan nama ya. Man tashabbaha biqaumin famin wa aradtu, dan saya berharap al-ghausa pada sifat tenggelam atau nyilem fi mahabbatihim, dalam mencintai rijal tadi. Li uhsyaru, supaya saya dikumpulkan ma'hum, berserta atau bersama-sama rijal. Di hadisin, karena ada sebuah hadis Al-Bukhari yang ada dalam kitab Bukhari, yang bangsa Bukhari, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Yuhsyarul mar'u, yuhsyar dikumpulkan, supaya al-mar'u. Di al-mar'u juga maknanya bisa seorang ya, laki-laki. Ma'aman, beserta seseorang, ahabba, yang ia cintai. Kita akan dikumpulkan beserta orang-orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, insya Allah dikumpulkan beserta dengan Rasulullah. Modal cinta doang ya. Ya cuman harus dibuktikan cintanya kita kepada Rasulullah seperti apa ya. Kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka ia termasuk golongan orang yang mencintaiku. Barang siapa dia mencintaiku, maka akan bersamaku di surga. Jadi cinta itu bukan cuma sekedar lipstick ya, bukan sekedar manis di bibir, tapi harus ada pembuktiannya. Orang kita cinta sama cewek aja harus dibuktikan kok. Cewek zaman sekarang kan tidak mau digombalin doang, harus ada buktinya dong. Lu cinta gua, nah ya. Seperti apa pembuktiannya? Apalagi cinta sama Rasulullah. Wayam bagi, dan seyogyanya, selayaknya liman bagi seorang waqafa yang menemukan ala hafwatin, pada kesalahan-kesalahan, ayyuslihaha, untuk membetulkannya, ba'da ta'ammuli, setelah melakukan perenungan atau pemikiran-pemikiran. Jadi ini juga tawaduknya Syekh Nawawi, kalau memang nanti di dalam kitab ini ada kesalahan-kesalahan, ya tolong dibetulkan setelah dipikir benar-benar. Tapi kan yuk kita aja nggak ada seujungnya Syekh Nawawi, mana mungkin lihat kesalahannya. Yang ada kita bacanya salah, nah iya. Yang ada saya bacanya salah, atau saya memahaminya salah, saya mengartikannya salah, nggak mungkin, kemungkinannya besar. Tapi kalau Syekh Nawawi yang salah, kayaknya kok kemungkinannya kecil, ya kan, seperti itu. Ini hanya bentuk ketawaduan beliau saja ini. Ya. Suruh nyari kesalahannya beliau, ya nggak mungkin ya. Satu nggak mungkin, kedua juga kurang ajar namanya kitanya. Nah kemudian Syekh Nawawi berdoa, nas'alu, kami memohon Allah kepada Allah Ta'ala ayyubaddila, untuk mengganti sapa Allah halana, pada tingkah kita, ila ahsanil ahwal, pada sebaik-baiknya tingkah,
Wa yaj'alan, dan semoga Allah jadikan kita mimman dari sebagian orang tas'a yang lumaku, yang berjalan ilahi pada man ansopan nasu manusia, liyahdil ilmi, karena untuk mengambil ilmu, ya. La lihududid dunya, bukan karena mencari bagian-bagiannya dunia, alfaniyat, yang bakal rusak. Wa yumati'na, dan semoga Allah memberikan nikmat kepada kita bin nadhari, kelawan atau untuk bisa melihat ila wajhil karim, pada wajahnya Allah al-karim yang mulia, fiddaril baqiyati, di dalam rumah yang abadi, yang baqo, ya. Ini doanya Syekh Nawawi yang menutup muqaddimahnya. Ini muqaddimahnya kita akhiri, ya. Berharap, memohon kepada Allah untuk mengganti tingkah-tingkah kita yang mungkin jelek, yang kurang baik, diganti dengan tingkah-tingkah yang lebih baik lagi. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa berjalan untuk mencari ilmu, bukan mencari bagian-bagian dunia. Ini susah loh, ya, mencari ilmu dibanding dengan mencari bagian-bagian dunia. Itu kadang-kadang kalau kita dihadapkan pada dua pilihan itu, kayaknya ya termasuk saya ini ya lebih cenderung ke dunia, ya. Ini kira-kira kalau saya disuruh ngajinya nggak usah lah, dibayar 5 juta, nih saya milih 5 juta nggak ngaji kayaknya. Kalau saya seperti itu kayaknya lumayan kan, 5 juta, apalagi kebutuhannya banyak kan, seperti itu. Ya, tapi ya mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, Allah menggerakkan hati kita seperti itu, demikian. Karena dunia itu kan fana, ya. Dan yang paling utama semoga kita bisa melihat wajah Allah nanti di akhirat, ya. Kalau kita diperkenankan melihat wajah Allah, berarti kita mendapatkan ridhonya Allah. Sebagaimana makalah yang kemarin di Nasrul Ibad kan, ya, bisa melihat Allah itu berarti mendapatkan ridho Allah. Kalau Allah tidak mau melihat kita, berarti Allah nggak ridho sama kita. Ini bahaya, ya. Kalau sampai Allah nggak mau melihat kita, ini bahaya. Berarti Allah nggak ridho sama kita. Kalau Allah nggak ridho sama kita, sudah pasti sengsara. Di dunia sengsara, lebih-lebih di akhirat juga sengsara. Jadi kalau kita diridhoi oleh Allah, ya mudah-mudahan demikian nanti adanya. Kita semoga bisa melihat wajah Allah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nanti pembahasan selanjutnya pada bab bismillah, ya, insyaallah akan kita baca di pertemuan yang berikutnya di malam Sabtu. Saya baru ingat malam Sabtu depan, hari Jumat, anak saya pesantren. Mudah-mudahan malam Sabtu sudah nyampe, mudah-mudahan. Tapi ini menarik, pembahasan tentang bismillah, ya. Bismillah ini sebagai bocoran, ini nanti bisa dibaca dengan cara yang macam-macam. Bismillah itu bisa dibaca dengan 9 cara. Kita tahunya cuma Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nanti ada Bismillahi ar-Rahmanu ar-Rahimu, itu boleh, ya. Yang 8-nya biar penasaran. Itu luar Bismillah, Bismillahi ar-Rahmanu ar-Rahimu. Ini kan mungkin kaget, lu ada orang baca Bismillahirrahmanirrahimu. Nah, ini kan jadi imam lagi orangnya. Wah, langsung digeret, disuruh mundur itu orangnya, ya. Ya. Sama kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bisa dibaca hayyaka na'budu, atau bisa iyyaka enggak pakai tasydid juga bisa. Ya. Terus apa lagi? Ya banyak di Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim juga bisa dibaca macam-macam itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Itu kalau dipreteli nanti malah, tapi jangan dipraktekkan, nanti kalau dijelaskan enggak apa-apa, nanti kan ada pembahasan alhamdulillah juga nanti di belakang ini. Nanti bolehlah kita sedikit menjelaskan. Tapi jangan dipraktekkan, takutnya nanti orang salah paham kan, seperti itu. Kayak bismillah aja salah. Kayak la haula wala quwata illa billah bisa dibaca la haulun wala quwatun illa billahil azim. Itu yang penting tahu dasarnya, itu boleh dibaca demikian, ya. Amma ba'du boleh dibaca amma ba'da, ya, boleh dibaca seperti itu, asal tahu aja. Kalau nggak tahu ya jangan, nanti ditanya jadi apa susunannya, nanti malah bingung menjawabnya. Nanti insyaallah minggu depan kita akan mengulas sedikit tentang i'rabnya dan tarkibnya bismillah, selebihnya tentang pembahasan kitab ini, ya.
Qala al-musannifu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh iya, nanti ada ini makan besarnya, tapi per porsi ya, yang dibikinin per porsi dari apa namanya ayam pesto Alfat. Ya, memang rencananya setiap ngaji ya berapapun jumlahnya nanti insya Allah akan diberikan jamuan. Hitung-hitung sodakoh, seperti itu. Hitung-hitung sodakoh. Jadi ya mau ngaji sedikit ataupun banyak ya nanti insya Allah tetap akan diberikan. Ya, jadi ya minta doanya aja, mudah-mudahan rezeki saya lancar itu. Tokonya, warungnya laku kan, biar bisa sodakoh terus seperti itu. Oh, jualannya ya. Kalau warungnya laku itu dijual warungnya ya, seperti itu ya. Iya, mudah-mudahan jualannya laku lah ya. Demikian kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.